Anda mendapatkan anugerah yang agung dari Allah, mendapatkan bagian yang sangat agung. Apa? Ilmu. Anda senang istiqomah di majelis ilmu, berarti Anda adalah orang yang akhadha bihadzin wafirin, kata Rasulullah. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu, senang dengan majelis ilmu, istiqomah di majelis ilmu, maka sesungguhnya orang itu orang yang mengambil bagian yang sangat agung. Dari siapa? Dari para nabi dan rasul. Karena kalimat sebelumnya tentang annal anbiya, sesungguhnya para nabi atau al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Sedangkan para nabi, annal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dirham, walakin warathul ilma, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Dan siapa yang mau mengambil ilmu warisannya para nabi dan rasul dari jalur para ulama, melalui para ulama. Di sini ulama yang sedang dijelaskannya, subjeknya adalah ulama. Jadi mengambil ilmunya harus dari ulama. Maka akhadha bihadzin wafirin, sungguh orang tersebut telah mengambil bagian yang sangat agung. Siapa yang mau duduk di majelis ulama, dia mengambil bagian yang agung dari para nabi dan rasul. Tapi walaupun anak turunan rasul sendiri, walaupun sadatul alawiyin, tapi jika tidak mau ngaji, enggan duduk di majelis ilmu, walaupun yang memberikan ilmunya, yang menjadi wasilah ilmunya para ulama yang bukan ahlul bait nabi, orang itu malah justru menjadi sombong, songong, ujub kepada ulama sehingga dia tidak mau ngaji, maka orang ini orang yang tertipu dengan nasab, orang yang tertipu dengan kemuliaan leluhurnya. Karena al-ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ilmu itu harus dengan dikasab, harus dengan diperjuangkan, dicari, bukan dengan nasab. Jika memang kita punya nasab, leluhur kita adalah orang alim ulama, mudah-mudahan pada saat kita istiqomah mencari ilmu, mendulang ilmu dari ulama, Allah akan memudahkan kita, barokah leluhur kita. Tapi jika kitanya sendiri tidak mau, analoginya seperti kita punya orang tua petani yang sukses, penggarap pertanian yang sukses, pengusaha pertanian yang sukses. Kita oleh orang tua kita sukses, orang tua kita mungkin buyut kita, kakek kita petani sukses. Kita lantas diberikan cangkulnya, aritnya, goloknya, semprotannya, kemudian kerbaunya diberikan kepada kita supaya kita melanjutkan kesuksesan leluhur kita, orang tua kita. Tapi kita malah jual kerbaunya, jual cangkulnya, bahkan sesawah-sawahnya kita jual, kita biarkan saja terbengkalai begitu saja, tidak digarap. Apakah akan sukses? Ilmu juga seperti itu. Kalau leluhur kita, orang tua kita adalah ahli ilmu, tapi kita tidak mau menjadi ahli ilmu, kita tidak punya upaya, semangat untuk terus mempelajari ilmu, jangan harap kita bisa seperti leluhur kita. Yang ada kebodohan akan menjadi penyakit bagi kita dan nama baik leluhur kita. Karena dengan kebodohan kita bisa bertindak konyol, kita bisa bertindak buruk. Karena kebodohan. Terlebih kebodohan yang disandingkan dengan sombong atas nama nasab yang mulia, lebih parah lagi. Punten-punten ya, makanya banyak saudara-saudara yang ahlul bait juga ya nggak kuat ngaji sama saya, karena bab seperti ini, bab tentang menggodok jiwa seperti ini sering kali disampaikan. Karena banyak di antara mereka saudara-saudara ahlul bait itu yang enggak semua, ada segelintir yang ya inginnya mudah nyari duit dengan nasab. Jadi pakai nasab untuk ngasab. Kalau ikut dengan saya inginnya supaya dapat uang dengan mudah dari jamaah. Ini juga menjadi ajakan kepada keluarga saya, kepada kerabat saudara-saudari saya dimanapun berada. Leluhur kita itu adalah orang yang ahli ilmu.
dan amal soleh dengan ilmu. Mari, terlebih nanti anak-anakku, keturunanku, keluargaku, kerabatku, murid-muridku, yuk kita harus punya sifat semangat seperti leluhur kita yang ahli ilmu. Terus perdalam, cintai ilmu dan amal soleh dengan ilmu. Semoga Allah menyelamatkan kita. Tapi juga istiqomahlah. Istiqomahlah. Karena walaupun kita anak keturunan dari ulama, tapi jika kita tidak istiqomah, kalah oleh orang yang bukan turunan ulama tapi istiqomah. Maka saya bersyukur, saya bangga kepada antum semua yang walaupun bukan turunan ulama, mungkin juga orang tuanya nggak bisa baca Quran gitu kan, cuma petani atau orang awam, kadang sholat juga belang bentong orang tuanya, mungkin ada yang begitu, tapi anaknya istiqomah. Maka saya salut, hebat, dibandingkan anak turunan ulama tapi anti ngaji, malas ngaji, nggak mau beramal soleh dengan ilmu, mengamalkan ilmu yang menjadi warisan leluhurnya. Nah, lebih baik yang biasa tapi istiqomah. Mudah-mudahan antum adalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, dia akan difaqihkan di dalam agama. Dan bertafaquh fid din itu artinya belajar, memahami agama. Al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu harus dengan cara belajar, mengajar. Dari mana? Ya dari sumbernya. Siapa? Yang ulama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju tempat ilmu untuk mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Anda yang selama ini istiqomah untuk terus mempelajari ilmu dari sumbernya, datang ke majelis ilmu, datang ke majelisnya ulama, insya Allah Anda akan dimudahkan nanti masuk ke dalam surga. Anda akan dijemput oleh Rasulullah, ditunggu oleh Rasulullah nanti di pintunya sana. Amin.